Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat iman, para jamaah Masjid Al-Mu'min yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga atau Jumat yang kedua bulan Syawal, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan bab yang ke-14, berlaku sedang dalam beribadah. Judul bab sudah disampaikan pada pembahasan yang sudah lalu, yaitu ibadah bukan merupakan perkara yang wah sampai orang mengatakan perbanyaklah ibadah. Itu kalimat perbanyaklah ibadah itu kan merupakan kalimat yang tidak jelas. Jadi apa yang dimaksud perbanyaklah ibadah? Karena buat kita tidak ada satupun ruang kecuali dalamnya untuk beribadah. Dan itu merupakan pernyataan sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali mengatakan, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami ialah ibadah semuanya. Tidak ada satupun yang bukan ibadah, tidak akan ada. Nah, saya ketika memunculkan kalimat perbanyak ibadah itu merupakan kalimat yang tidak jelas. Apa makna kalimat perbanyaklah ibadah? Apakah duhur yang 4 menjadi 8? Atau subuh yang 2 menjadi 12? Ya tentu itu kan bukan seperti itu. Itu orang yang beriman, dia duduknya juga merupakan ibadah. Duduknya ibadah, berangkatnya juga ibadah, senyumnya juga ibadah. Jadi tidak ada satupun ruang buat kita kecuali ibadah kan di dalamnya. Nah maka ini ketika bapak ibu mendengar ada orang yang tahajud sampai 1000 rakaat, itu bukan ibadah. Kenapa bukan ibadah? Ada contohnya, ada perintahnya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, dia mendefinisikan al-ibadatu hiya ismun jami'. Ibadah adalah nama yang sangat kompleks, yang menyeluruh. Likulli ma yuhibbullahu wa yarda, bagi setiap perkara yang Allah cinta dan Allah ridha. Jadi apapun yang kita kerjakan syaratnya Allah cinta, Allah ridha. Mungkin perbuatan lisan kita, atau hati kita, atau badan kita. Zahirun kana au batinan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, itu disebut dengan ibadah. Syaratnya apa? Ada 2 syaratnya. Yang pertama Allah cinta, yang kedua Allah itu. Nah maka untuk menggapai 2 macam yang tadi tentang Allah cinta dan Allah itu, maka Ibnu Abdul Bar memberikan penjelasan. Kata dia begini, ya. Agar apapun yang kita laksanakan mencapai kata-kata al-ibadah atau ibadah, harus berpijak pada 2 pijakan yang pokok. Yang pertamanya harus berdasarkan kepada keikhlasan. Satu ini, ya. Teks Arabnya itu makana ala ikhlasin, harus berdasar kepada keikhlasan. Kemudian yang kedua,
wa makana ala syariati mardiyah, harus berdasarkan pada syariat yang diridhoi. Syariat yang diridhoi. Nah, ini dua macam ini. Poin yang kedua akan melahirkan dua poin lagi. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang keduanya As-Sunnah. Nah ini, jadi selama amalan kita memiliki dua pijakan yang pokok, kata Imam Ibnu Abdul Bar, maka yakinkan itu termasuk bagian dari ibadah. Ini kan keikhlasan merupakan faktor internal, Pak ya. Saya kasih penjelasan, ini merupakan faktor internal. Faktor internal artinya dalam diri kita. Dalam diri kita itu keikhlasan. Nah, sedangkan yang kedua ini merupakan faktor eksternal, Pak ya. Merupakan faktor eksternal, bukan pan, tapi faktor eksternal. Tuh kan? Karena terdapat di dalam Quran dan hadis Nabi. Kurang pas ketika orang mengatakan anu pokok mah ikhlas, tuh kudu rame. Nah itu kan merupakan ucapan yang benar, Pak ya, seperti nanti anu pokok naon ikhlas, anu pokok naon. Ini ucapan yang benar seperti itu kata Bapak dan Ibu. Nah, anu pokok mah ikhlas, anu korupsi ikhlas tuh. Ikhlas. Apa buktinya ikhlas yang korupsi? Jadi beja kan jepling seluputan ya? Yang curang ikhlas tidak? Ikhlas. Cirinya apa? Siang kapanggih. Itu keikhlasan bukan merupakan hal yang pokok. Yang pokok ada dua macam. Yang pertama harus berdasar kepada keikhlasan, dan yang kedua harus berdasar pada syariat yang diridhoi. Itu ibadah namanya. Faktor eksternal luar kita ada dua macam, Al-Quran dan hadis Nabi. Selama apapun yang kita amalkan punya dasar yang jelas, mana dasarnya? Quran senakan. Quran tidak ada, tapi hadisnya ada sahih. Silakan kita pertahankan. Ikhlas tidak? Ikhlas kita beramal. Itu namanya ibadah. Maka yakin akan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya, ini dua macam. Perlu kita miliki sampai kapanpun juga keikhlasan dan syariat yang diridhoi kan. Salat diantaranya. Apakah sebuah kemutlakan itu salat merupakan ibadah? Ya buat kita harus. Tapi kenapa Allah memberikan peringatan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kok kenapa ibadah sampai kecelaka? Oh berarti sholat yang dia dirikan tidak mencapai, mungkin tidak satu, mungkin tidak dua, atau tidak dua-duanya. Contoh yang kedua, Nabi bersabda, "Ruba shaim," kata Nabi. Banyak orang yang berpuasa, tapi ternyata dia tidak dapat apa-apa dari saumnya. Dia hanya menikmati tentang berbukanya. Dia hanya menikmati berlebarannya. Mana apa? Tidak ada pahalanya. Berarti salat yang dia dirikan tidak mencapai al-ibadah, juga sama seperti itu. Masuk tanggal 1 Syawal, orang-orang pun bermaaf-maafan. Apakah diperintahkan bermaaf-maafan 1 Syawal? Nah itu kan Pak ya. Ada nggak dalilnya? Harus bermaaf-maafan 1 Syawal. Itu bermaaf-maafan segera. Ketika kita mempunyai salah kepada orang lain tanggal 1, maka tanggal 2 harus tuntas, harus beres.
Ima pasea bulan Muharram didamekeun ku Pak RT, geus cenah akur cenah era parasia tetangga teh. Wah angkeun selebaran cenah kabuk, saya tak ti Muharram sampai ka itu sabaraha bulan eta Pak. Nabi kan menyatakan la yahilu li muslimin ayajuro akhau faqad salasi layali. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim dia bertengkar dengan saudaranya. Suamina baut ka istrina, istrinya baut kepada suami, mitoha geuleuh ka minantu cua ka mitohana misalna teh ya. Kenapa tuh mereka saling membenci? Pak? Itu mereka munculnya kebencian pada tanggal 28 Ramadan. 28 Ramadan. Berarti 28, 28, 30 tanggal hiji pas eta mah Pak. Pas naon? Silih hampura tanggal 1 Syawal karena pasien terasa pada pasienna 28. Nah cenah euceul benci kepada suami ieu teu pamelikeun selop cenah batu meuli marah itu coba mau kena lanyar segala pang itu kan sampai ka pasien. Itu kan pengalaman saha? Gitu tampaknya. Karena di kita kan merupakan tradisi ya, dari sholat Id kan orang-orang pun berjajar ya, baris, jabatan tangan semua. Ya kalau diyakini merupakan hanya sebuah kultur tradisi silakan. Tapi jangan penyanggapan harus seperti itu. Ustaz napunten dia ngabarisa urang sasalaman misalnya. Oh, sudah sasalaman, mohon misalnya sasalaman. Baris. Saya jadi datang ke saya kan jabatan tangan berisuri kan sampai kecangkut saya kan tepat di 900 belum menentukan ayo nyerenge terus kan nyerenge ya itu sampai kejar kait kan beres selesai cenah tuh buka tahu heula siap lah gitu kalau siap kan nambah ya tanya gitu kan. Nah cara seperti itu bukan dari Islam tapi merupakan kultur di kita, tradisi di kita. Bolehkah kita melaksanakan? Boleh saja bergantung pada keyakinan kita. Kalau kita meyakini harus seperti itu, lalu itu doraka, nah itu yang bermasalah. Emang resepannya gitu kan, ingin berjabatan tangan, kemudian menyampaikan kata-kata doa kan, taqabbalallahu minna wa minkum, dia juga tersenyum, aku juga tersenyum gitu kan. Dari mana datanya lintah dari sawah turun ke kali, apa artinya Bu? Tanya pokoknya apa ya. Nah jadi ini dasarnya Pak Bu. Selama apapun yang kita amalkan punya dasar dua macam yang tadi, ikhlas dalam diri kita ya. Yang kedua, makana ala syar'iyati mardiyah, harus berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya al-ibadah. Itu kan ibadah. Perlukah kita meningkatkan? Bukan ditingkatkan, tapi didawamkan, Pak. Dikontinukan, dibiasakan, bukan ditingkatkan. Terus imam bedanya menang al-qadar, senang kamari, beda ningkatkan ibadah teh. Ningkat kumah maksudnya, nak tahajud, senang tidur barang penting. Tidak akan satu barang penting kan gitu, Pak. Terus dawam saja biasa kan? Biasa, nggak ada nilai lebihnya kan tidak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih ingat tentang kisah 3 orang yang kemarin Nabi Aisyah sabdakan. Yang pertama dia lapor kepada Aisyah, saya tidak akan pernah tidur, akan bentak setiap malam untuk tahajud. Yang kedua, saya tidak akan pernah makan dengan berpuasa 1 tahun penuh. Yang ketiga, saya tidak akan punya istri agar konsentrasi beribadah. Lapor kepada Rasul Aisyah tentang 3 orang yang tadi. Nabi kan marah. Sampai Nabi mampir kepada mereka, apakah antum, kata Nabi, yang mengatakan bahwa saya tidak akan pernah tidur untuk tahajud sepanjang malam? Benar ya Rasulullah. Kata Nabi, saya orang yang bentang mengangkat semuanya. Saya akan tidur, saya juga sama sholat malam. Apa kalian juga yang menyatakan bahwa saya tidak akan makan, akan saum 1 tahun sepanjang masa? Kata mereka, benar Yesus saya. Kata Nabi, saya orang yang tetap mengangkat semuanya. Saya akan berpuasa juga makan biasa.
Nah yang ketiga juga Nabi mengatakan, saya punya istri, kan biasa gitu kan, tidak perlu sampai ke orang membujang biar tuh sampai ke konsentrasi beribadah. Memangnya itu membujang akan fokus beribadah? Ya tidak juga. Orang punya keluarga, dia punya suami, punya istri, itu kan ibadah di dalamnya. Suami berangkat ke tempat pekerjaan untuk menghidupi keluarga merupakan bagian dari ibadah. Ibu juga mandian budak suami atau incu mitoha itu merupakan bagian dari ibadah. Ibu memberikan makan kepada anak dihuapan merupakan bagian dari ibadah. Ibu juga memandikan mereka, memakai baju pakai mereka, mengatakan merupakan bagian dari ibadah. Tidak ada satupun yang bukan ibadah buat kita. Jika niatnya apa? Yang pertama ikhlas, menjalankan perintah Allah yang Maha Kuasa. Nah di pembahasan yang kemarin sampai 145 ini merupakan lanjutannya. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Bukhari lainnya disebutkan, sadidu wa qaribu wa du wa ruhu, berlaku luruslah kata Nabi. Lakukanlah yang sederhana. Orang sholat duha ingin mencapai derajat yang paling tinggi sampai ke 20 rakaat. Loh kenapa sampai 20 rakaat? Nabi kan menyabdakan, ingat kata Nabi, ruas tulang kita ada 360 persendian kata Nabi. Sok sedekah kata Nabi. Sedekah. 360 persendian tulang kita kata Nabi, sedekah kata Nabi. Kata sahabat, bagaimana caranya? Maka kata Nabi, mengucapkan kalimat tasbih merupakan sedekah. Tahlil juga sedekah, tahlil juga sedekah. Melaksanakan amar ma'ruf merupakan sedekah. Dan itu bisa tercukupi dengan salat duha berapa rakaat? 2 rakaat kata Nabi, tak perlu sampai ke puluhan rakaat. Jadi pada hakikatnya kita salat duha 2 rakaat merupakan kegiatan kita bersedekah. Dari siapa? Dari kita untuk siapa? Untuk kita. Dari 360 persendian tulang kita, sok sedekahan kata Nabi. Itu semua tercukupkan dengan duha yang 2 rakaat. Kenapa mesti berpuluh-puluh rakaat? Ada gawe senang iwati eta, ulah gitu ya. Itu pekerjaan ibarat, jangan ada kata-kata daripada cicing mending. Nah, bukan begitu ya. Harus mengacu kepada syariat yang diridhoi Al-Quran atau hadis Nabi ya. Berlaku luruslah, lakukanlah yang sederhana. Pergilah di waktu pagi, juga di waktu sore, serta sebagian di waktu malam. Sok bekerja jangan sampai digiatkeun, dikesikeun, ditingkatkan. Biasa saja, sedang-sedang saja. Berbuatlah sederhana, tentu engkau semua akan sampai pula pada tujuannya. Jadi ini Nabi memberikan kemudahan kepada kita. Sampai di antara sholat saum sunat saja kan ada beberapa pilihan. Pilih oleh kita. Kita yang paling pas yang mana? Apakah kita ingin saum sunat yang harian? Kalau kita mampu silakan laksanakan. Tidak mampu yang mingguan silakan laksanakan. Tidak mampu yang mingguan, yang bulanan. Tidak mampu yang bulanan, yang tahunan. Tidak mampu yang tahunan, ya saya sudah habis. Yang harian kan Daud ya. Yang mingguan Senin Kamis, yang bulanan Ayyamul Bid. Tos beres kan? Harian, mingguan, bulanan, tos tamat anu eta. Berat buat kita. Kita pilih yang sederhana. Yang setahun sekali berapa hari? Setahun sekali 6 hari kan, nyawalan kan, ya. Saya yakin di antara bapak dan ibu ada yang sudah tamat nyawalan Pak ya. Ada juga yang masih OTW gitu kan. Ada lagi yang belum karena memang masih banyak kesibukan ya. Nah, tenang ya kakak tanggal 10 Syawal kewe gitu kan. Itu kenyahuan tanggal 27 Syawal, sudah pohon sudah ke tahun hari kan gitu Pak ya. Kenalah itu kan.
berat anu nyawalan gejlikeun satahun 2 hari katanya. 8, 10 bulan Muharram. Berat kadeh wae. Pilih setahun sekali tang berapa? 9 Zulhijjah. Terus So kita pilih mau yang mana? Kita pilih mau yang mana? Salat sunat malam, tahajud, berat, jabat tunuh, jabat 11 rakaat. Nabi kan memberikan lagi penjelasan. Ahli Quran, jangan kau tinggalkan 1 malam pun salat sunat malam. Barang siapa yang sanggup 5, mangga, kata Nabi. Yang mau 3, mangga. Yang mau 1, silakan, kata Nabi. Sampai begitu Nabi nya'ah kepada kita. Tujuannya apa? Yang jangan kita tinggalkan. Mana yang kita senang melaksanakannya? Asa Nabi mah dari cicil siga Abu Bakar Siddiq 3 rakaat tidur bangun tamat 8 di akhir sahur sampai subuh. Abi mah siga Umar bin Khattab cenah 8 rakaat tidur bangun tamat 3 sampai tibanya subuh. Silakan kita pilih yang mana. Asa Nabi mah siga seorang laki-laki dari Ansor ketika dia dikisahkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan dia bertanya tentang salat malam. Kata Nabi, salat malam ialah 2 jika kamu khawatir kabur subuh maka sempurnakan dengan yang ganjilnya. Arek nu eta Nabi mah. So, pilih kita mau yang mana. Yang pokok apa? Jangan kau tinggalkan kata Nabi. Itu nah sana salat lohornya badana ayat 2, qoblana ayat 4. Coba panas tengah poe istirahat nasa kedeung untuk makan siang, tapi subuh banyak kesempatan. Qoblana 2 rakaat. Subuhnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ari lohor jaba 4 rakaat tengah poe. Qobliana aya nu 4, aya anu 2. Badiahna kan 2. Maka Nabi memberikan pilihan. Yang pertama, qobla duhur boleh 2. Qoblanya juga boleh 4. Pilih mau yang mana. Tapi Nabi memberikan penjelasan. Man sabaro, barang siapa yang mempertahankan, barang siapa yang mendawamkan salat rawatib dalam 24 jam 12 rakaat, pasti kata Nabi, Allah akan mendirikan baginya istana di dalam surga. Itu kelebihannya, Pak. Ukir maka surga disediakan apa? Istana dalam surga. Mau nggak Bapak dan Ibu? Kenapa dia mau nggak? Nah gitu mau itu bukan dia di surga. Di surga disediakan apa? Istana. Ya baca esina apa di jalan nanti? Mau Bapak humpul dengan siapa? Bidadari. Ari ibu cerdik sahang ke? Ya ibu majeng carok ya senambung senang bosan lah yang ganti. Kita mah telangkung kumaha ibu pada gentos mangga bayan hubul mangganya itu. Tapi senang sami senang usah dah yang gentos senang istri teh di surga mah alin nu ieu na anu ieu mah senang kurang pantes. Oke, apa atas bapak nyata kitu kurang pantes. Itu kebahagiaan yang terhingga ketika mereka dalam surga hidup bersama pasangan hidup. Lebih cantik dibandingkan bidadari dalam surga. Itu kata Nabi, itu kata saya. Sampai sahabat meminta kepada Nabi penjelasan mana yang lebih hebat. Apakah bidadari dalam surga yang sediakan buat kita atau istri kita, kata para sahabat. Kata Nabi jauh berbeda, ya istri kalian, kata Nabi. Loh kenapa kata mereka? Itu bila dalam surga mereka tidak pernah pengorbanan. Mereka langsung ada Allah ciptakan. Tapi si kalian ada pengorbanan dulu. Dia beribadah, dia sholat, dia sahur, dia zakat, berbakti kepada suami kan? Itu merupakan kelebihan mereka. Dan jangan berpikir ketika masuk dalam surga ente berpikir ingin dapat ganti, tidak mungkin seperti itu. Mungkin ayeuna kan Bapak berpikir yang diganti itu. Kan mau apa? Oh, eta we itu kan. Hiji ge lumayan warung kan.
Bapaknya, kenapa Bapak tersenyum? Maka syaratnya apa? Syaratnya Pak? Tingkatkan amal soleh kita, bukan tingkatkan ibadah. Ada ibadah masa itu. Tingkatkan amal soleh kita. Nah, rawatib 12 rakaat Nabi merinci sekarang, yaitu 4 rakaat qabla duhur, ya, 2 rakaat ba'danya, genep hanya asalkan tidak ada. Kemudian ba'da maghrib 2 8, ba'da isya 2 10, qabla subuh 2. Berapa jumlahnya? 12. Juga ada versi yang lain, jumlah totalnya berapa rakaat? 10, 2 semuanya. Qabla duhur 2, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qabla subuh 2. Jumlahnya berapa? 10. Nah, untuk hadis ini Nabi tidak menjelaskan apa pahalanya. Nabi tidak menjelaskan. Jangan kita berkesimpulan sesuatu yang tidak ada dinyatakan tentang pahala, nggak ada pahalanya seperti itu, Pak. Jadi artinya ada ibadah yang kita laksanakan, Nabi menyatakan, oh ini ada pahalanya. Juga tidak sedikit ibadah yang kita amalkan, Nabi tidak mengatakan apa pahalanya. Contoh, Pak ya, barang siapa yang sholat Jumat atau berjamaah saf yang pertama, kata Nabi, maka dia punya pahala seperti orang yang berkurban seekor unta. Saf yang kedua, sapi. Saf yang ketiga, kambing. Saf yang keempat, ayam. Saf yang kelima, nog ayam. Saf anu kagenep, kotok gitu kan, genep nama. Nah, lalu saya seorang calon khatib Jumat, apa pahala bagi khatib? Nggak disebutkan, nggak disebutkan. Disebutkan ada berapa? 5 sama, unta, sapi, domba, ayam, no. Bapak lagu Jumat atau walau hayowe, no. Maka ku ibu diingatkan, jam 11 suami ada di rumah, Pak, tu bisilat gara Jumahan merakain unta, gitu. Imat tiap Jumahan teh disap anu kadalapan, si bapaknya. Sab anu kalima wae pan eta teh no komo kagenep 8 kan menjelaskan itu. Di banyak cara untuk menggapai ridho Allah yang Maha. Pokok apa? Berbuatlah sederhana, tentu engkau semua akan sampai pula pada tujuannya. Apa tujuan di sini? Ya ridho Allah yang Maha Kuasa. 146 sekarang. Wa'an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah ridho kepadanya, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjid fa idza hablun mamdudun baina sariyataini faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, tiba-tiba tampak di situ ada seutas tali yang memanjang antara dua tiang. Beliau bertanya, mahadal habar, itu kata Nabi. Tadi apakah ini? Kalau orang-orang menjawab, ada hablun li jainaba paida patarot ta'alakot bihi. Ini adalah kepunyaan Zainab. Jikalau ia sudah malas lelah sholat, ia menggantung di situ. Bukan gantung diri, bukan, boleh. Nabi SAW bersabda, lepaskan sajalah. Baiklah seorang itu melakukan sholat di waktu ia sedang bersemangat, maka jikalau ia telah merasa malas, baiklah ia tidur saja. Nah, kita melaksanakan baiklah ia tidur saja. Ya, ini sholat malam, Pak. Sholat. Itu Zainab sengaja membuat salah satu tempat ada dua tiang pakai tali, aku ke nyender gitu kan, salat Allah dengan tali,
Ini dilaksanakan ketika sholat sunat malam. Orang begitu ngantuk karena dia pulang dari luar kota pukul 2, dia tidur 1,5 jam, dia bangun 3:30, kemudian berwudu dengan niat untuk tahajud, dia melaksanakan tahajud. Takbir Allahu Akbar. 1 rakaat hanya 12 kali. Kata Nabi, mah benar sarekeun katanya. Itu kata Nabi. Kata Nabi, sebaiknya seorang itu melakukan sholat di waktu ia sedang bersemangat. Kata Nabi mah terasu semangat, entong terasu semangat kenapa? Aku tiap puting terasu semangat. Banyak. Cuma ini nawalan mual. Ada cik pengajian Jumat tadi gitu semangat masih entong, menjadi alasan. Banyak. Nabi pernah menengok sahabat yang sakit. Nah, dia sholat di dekat tiang di rumahnya, menyandarkan, memakai ikat, selendang, kemudian di depannya ada bantal. Nabi datang menengok. Loh, kenapa ini? Ketika dia beres sholat dalam kondisi sakit, maka dia bercerita, ya Rasulullah, saya sengaja sholat mengikatkan diri di tiang ini. Dan juga memakai bantal di depan saya. Apabila nanti saya disungkruk, karena bantal. Nabi marah. Lepaskan itu semua. Singkirkan itu semua. Sholatlah kamu sambil duduk. Kalau tidak mampu, laksanakan sambil berbaring. Ini untuk yang wajib. Ketika Anda sholat sunat tahajud, begitu ripuhnya kamu rasakan sangat ngantuk, tidak kesegaran sama sekali, kata Nabi bagaimana? Udah tidur saja, kata Nabi. Ini kan kalimatnya apa ya? Sebaiknya orang itu melakukan sholat di waktu ia sedang bersemangat. Maka jikalau ia telah merasa malas, baiklah ia tidur saja. Ketua tuluh sebenarnya. Bapak, Ibu telah berniat ingin tahajud 11 rakaat. Baru juga 3 rakaat merelek lainnya asa rapat. Maka saya golerkeun ya Pak, teu dipaksakeun. Daripada kita sholat sambil ya, alhamdulillah tidak boleh seperti itu. Jangan kita menguap sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita menguap kata Nabi, payak di maka tahan Pak, bukan ditutup. Tahanlah kata Nabi. Karena itu menguap merupakan salah satu pencurian dari setan. Bukan ditutup tapi ditahan. Ditahan. Kalau kita sedang sholat, jangan kita membaca sambil kita menguap. Sok menguap pula lalu kita membaca doa. Satu lagi Pak. Langsung kita lihat terjemahannya. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jikalau seorang dari engkau semua mengantuk dan dia sedang sholat, maka sebaiknya ia tidur dulu. Ini bukan isya, bukan zuhur, bukan subuh, tapi sholat sunat tahajud kade, ya. Dan subuh pasti tunduk aja subuhnya. Dan kumandangkan sunat tulu sunat golekeun dan pengajian gitu sesarekeun salah menyimpulkan. Ini hadis bukan sholat wajib, bukan. Ulangi lagi. Jikalau seorang dari engkau semua mengantuk dan ia sedang sholat, maka sebaiknya ia tidur dulu sehingga hilanglah kantuk tidurnya. Sebab sesungguhnya seorang dari engkau semua itu jikalau bersolat sedang ia mengantuk, maka ia tidak tahu, barangkali ia memulai memohonkan pengampunan kepada Allah, tetapi ia lalu mencaci maki dirinya sendiri. Salah baca kena apa? Karena saking kungantuknya, tidak konsen apa yang dia baca, tidak baca yang sebenarnya karena kungantuknya. Maka usah harus dalam kondisi segar diri kita, kan gitu diantaranya, ya. Diulangi lagi, ini 147 bukan untuk sholat yang 5 waktu yang wajib. Ini untuk sholat sunat malam atau tahajud. Maka bertahajud dalam kondisi kita segar. Maka Nabi memberikan bekal kepada kita. Kata Nabi,
manfaatkanlah tidur siang buat bangun malam sholat tahajud. Ketika Bapak merencanakan angke hayang tahajud kita butilu marah membaca surat yang agak panjang. Sekarang Bapak beres Jumatan, pulang ke rumah tidur ya. Dari pukul 1 bangun pukul 3, 2 jam kan lumayan. Kenapa Pak tidur bekal kerek tahajud? Itu hebat orang seperti itu. Tidak kalah juga hebatnya orang tidak itu, tapi dia punya kemampuan. Saya akan segar nanti waktu kudu tidur siang, kerek bangun pukul 3, tapi tidurnya pukul 21, pukul 9 malam. Lumayan kan? Salapan 10, 11, 12, hiji, 2, 3, genep jam kan? Dia bangun ke air 30 menit dengan segala rupana. Ada kan 1 jam tahajud itu kan sempurna seperti itu. Syaratnya apa? Jangan ngantuk di bawah untuk sholat tahajud. Segarkanlah diri kita. Lamun riweuh wae tuluh kana wae golengkeun sampai ka subuh. Teu dipaksakeun, bisi ngiriweuh pamikeun. Nah itu Bapak dan Ibu di penjelasan nomor 147 yang berkaitan dengan bab sedang-sedang saja dalam melaksanakan beribadah, tidak perlu adanya nilai lebih atau nilai yang istimewa. Iya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari bahasan yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu simak, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan harapan kita sama, semoga ibadah saum kita yang di dalamnya ada qiyam Ramadan, di dalamnya ada membaca Quran, kemudian kajian, diakhiri dengan zakat fitrah, betul-betul merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga menerima ibadah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.